Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu tetap baik-baik saja ya. Jangan lupa semangat untuk terus belajar matematika, oke? Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Ulan Rismawati Dewi. Di sini kakak akan menjelaskan materi tentang perbandingan. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan perbandingan, karena perbandingan itu selalu diterapkan di kehidupan sehari-hari, seperti perbandingan antara laki-laki dan perempuan, atau perbandingan antara berat badan kakak dengan perbandingan berat badan ibu. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke materi perbandingan. Jadi, apa sih perbandingan itu? Nah, dalam matematika, perbandingan itu membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Nah, di sini jelas ya bahwa perbandingan itu cara menuliskan atau cara mencari perbandingan itu satuannya harus sejenis. Nah, di sini kakak punya contoh. Misalkan panjang dari spidol ini dengan air yang ada dalam gelas ini. Nah, panjang satuannya cm kan, sedangkan air satuannya mililiter. Jadi air dengan spidol ini tidak bisa dibandingkan karena satuannya berbeda. Seperti itu. Oke, dapat dipahami ya. Jadi perbandingan itu hanya bisa dibandingkan dengan besaran atau satuan yang sejenis, seperti itu. Nah, di sini ada dua cara menuliskan perbandingan. Ada cara yang pertama, A per B, atau ada cara yang kedua, A banding B. Ini bukan A bagi B ya, tetapi ini A banding B. Terus di sini dituliskan bahwa B tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena A per B atau ini semacam bentuk pecahan ya. Karena pecahan itu penyebutnya tidak boleh 0. Kenapa? Karena suatu bilangan jika dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisi. Jadi jelas ya bahwa B di sini B tidak sama dengan 0 di perbandingan ini. Oke, lanjut ya. Nah, yang pertama, perbandingan dua besaran yang satuannya sama. Kakak beri contoh. Jika berat badan Maya 50 kg dan berat badan Andre 60 kg, maka perbandingan dengan berat badan Maya dan Andre adalah, nah, di sini jelas ya, satuannya itu sama, kilogram. Jadi, pertama-tama kita tulis dulu Maya. Kita tulis saja lambangnya M banding Andre A. Kita tulis berat badan Maya di bawahnya. Kita tulis kembali berat badan Andre di bawahnya 50 banding 60. Karena jelas dalam pengertian bahwa perbandingan itu dengan cara disederhanakan. Kita sederhanakan dengan angka 10. Atau kita bisa memakai cara EPB. Nah, di sini EPB dari 50 dan 60 yaitu 10. Kita bagi dengan 10. 50 bagi 10 yaitu 5. 60 bagi 10 yaitu 6. Jadi, perbandingan berat badan Maya dengan Andre yaitu 5 banding 6. Bisa juga ditulis seperti ini. 50 banding 60 sama dengan 55 per 6. Seperti itu. Lalu
Yang kedua, perbandingan dua besaran yang satuannya berbeda. Contoh, jika panjang penggaris Aldo 1 meter dan panjang penggaris Budi 30 cm, maka perbandingan panjang penggaris Aldo dan Budi adalah, kita lihat di sini satuannya berbeda, jelas karena di sini dinyatakan satuan yang berbeda. Nah, bagaimana nih cara mengubah atau membandingkan penggaris ini? Ini bisa saja kita ubah dulu ke sentimeter. Kita tulis dulu Aldo 30 cm dan Budi 1 meter. Kita tulis 30 cm. Kita lihat 1 meter itu sama dengan, ya benar, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi perbandingan penggaris Aldo dengan perbandingan penggaris Budi yaitu 3:10. Nah, mudah ya. Jadi tinggal ubah dulu satuannya, lalu kita sederhanakan seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah paham tentang perbandingan dua besaran yang satuannya sama dengan perbandingan dua besaran satuannya yang berbeda? Kita lanjut saja ke perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kakak akan berikan ilustrasi. Kita lanjut ke materinya ya. Oke, sebelum kita menuju ke soal, kita harus mengetahui rumus perbandingan senilai. Jadi rumusnya itu A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Nah, kita lihat contoh soalnya. Pembuatan kolam ikan dilakukan oleh 8 pekerja dengan gaji seluruh pekerja sebesar Rp300.000. Namun pemilik kolam ikan tersebut ingin mempercepat pembuatannya. Maka dari itu menambahkan 4 orang lagi. Hitunglah berapakah jumlah gaji tambahannya. Kita bahas. Jadi di sana diketahui A1 itu 8 dan diketahui B1 itu Rp300. A2 4 ditanya. B2 berapa? Maka nilai B2 kita masukkan rumus. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Kita tulis A1-nya 8 dan B1-nya 300 dan A2-nya 4 per B2. Lalu kita kalikan secara menyilang. 8 kali B2 sama dengan 300.000 kali 4. B2 kita kalikan 300.000 kali 4 itu yaitu hasilnya 1.200.000 bagi 8. Maka B2-nya itu 150.000. Maka jumlah gaji tambahannya sebesar Rp150.000. Nah, di sini kakak akan mencontohkan perbandingan senilai. Untuk memahami perbandingan senilai, mari perhatikan ilustrasi yang kakak berikan. Seekor ayam dapat menghasilkan 3 butir telur. Dan 2 ekor ayam dapat menghasilkan 6 butir telur. Berapa banyak telur yang dapat dihasilkan oleh 7 ekor ayam? Nah, di sini kita dapat simpulkan dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan tabel. Nah, di sini banyaknya ayam kita tulis dan jumlah telur kita tulis. Lalu kita tulis 1/7 dan 3/X. Nah, 1/7, 3/X. Kita kali silang sesuai dengan rumus yang tadi kita lihat. 1 kali X sama dengan 7 kali 3. Maka hasilnya X sama dengan 21. Dan 2/7 sama dengan 6/X. 2 kali X sama dengan 7 kali 6. Lalu 2X sama dengan 42.
Dan hasilnya sama, X-nya yaitu 21. Jadi 7 ekor ayam dapat menghasilkan 21. Oke, jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa perbandingan senilai ketika besaran yang pertama itu bertambah, maka besaran yang kedua juga ikut bertambah. Dan ketika besaran yang pertama itu berkurang, maka besaran yang kedua juga akan berkurang. Nah, lanjut ke perbandingan berbalik nilai. Kita lihat rumus di sini berbeda dengan perbandingan senilai. Di sini B2-nya berbalik menjadi di bawah A1. Jadi A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Langsung saja kita ke contoh soal. Nah, kita lihat pembangunan rumah dilakukan oleh 6 pekerja dengan waktu penyelesaian selama 22 hari. Apabila jumlah pekerjanya menjadi 8 orang, maka membutuhkan waktu berapa hari agar rumah tersebut dapat selesai? Kita bahas. Diketahui A1-nya 6, B1-nya 22, dan A2-nya 8. Ditanya B2, maka nilai B2 di sini kan rumusnya tadi dibalik ya. Jadi A1-nya 6, B2-nya itu yang ditanyakan, dan A2-nya itu 8, B1-nya itu 22. Nah, lakukan pengalihan nilai secara menyilang. Langsung saja 6 kali 22 sama dengan 8 kali B2. B2 sama dengan 132 per 8 atau dibagi 8. B2 sama dengan 16,5. Jadi pekerja tersebut membutuhkan waktu selama 16 hari setengah untuk menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Perbandingan berbalik nilai. Di sini kakak berikan ilustrasi lagi. Perhatikan ilustrasi berikut. 2 buah mobil, yaitu mobil merah dan mobil biru, melakukan perjalanan dari desa ke kota. Kecepatan mobil biru 120 km per jam. Waktu untuk sampai ke kota yaitu 1 jam. Sedangkan mobil merah memerlukan waktu 3 jam untuk sampai ke kota. Berapa rata-rata kecepatan mobil merah? Nah, kakak akan mencoba menuliskan secara manual ya, supaya kalian bisa lebih paham lagi. Dari ilustrasi tadi, kita memperoleh data seperti ini. Nah, kecepatan mobil biru itu 120 km per jam dengan waktu 1 jam. Lalu kecepatan mobil merah itu X atau belum diketahui, waktunya itu 3 jam. Nah, kita langsung jawab. Di sini kita tulis 120 per X. Karena sifatnya terbalik, maka perbandingannya kita tuliskan secara terbalik. Atau kita lihat dari rumus yang udah tadi kita coba. Jadi, di sini kita tempatkan posisi 1 jadi di 3. Nah, posisi 3 jadi 1. Kita langsung kalikan silang saja. X kali 3 sama dengan 120 kali 1. Nah, 3X sama dengan 120. X sama dengan 120 bagi 3. Ini disederhanakan. Dan X sama dengan 40. Jadi laju kecepatan mobil merah 40 km per jam. Nah, di sini kita dapat simpulkan dalam perbandingan berbalik nilai, ketika besaran yang pertama itu bertambah, maka besaran yang kedua itu akan berkurang. Dan jika besaran yang pertama itu berkurang, maka besaran yang kedua akan bertambah. Seperti itu. Nah, agar kalian dapat lebih memahami tentang perbandingan nilai dan perbandingan berbalik nilai, kakak di sini akan memberikan soal.
soal kuis. Kita lihat dulu soalnya. Proyek LRT direncanakan selesai dibangun dalam waktu 110 hari oleh 45 pekerja. Karena pembangunan ingin lebih cepat selesai, maka pekerja ditambah menjadi 55 orang. Berapa harikah LRT itu dapat selesai? Di sini kita lihat, apakah soal ini termasuk perbandingan berbalik nilai atau perbandingan senilai? Benar ya, di sini soalnya merupakan perbandingan berbalik nilai. Karena banyaknya pekerja bertambah, maka waktu atau banyaknya hari berkurang. Soal ini berkaitan dengan berbalik nilai. Langsung saja kita jawab. Di sini pekerja dengan 45 orang memakan waktu 110 hari dan pekerja 55 orang memakan waktu X hari. Langsung kita tulis. Kita memakai cara yang instan ya. 45 per 55 sama dengan X per 110 dikali silang. Jika kita sudah mengetahui rumus, pasti kita akan gampang mengetahui ini. Langsung saja kita kalikan. 55X sama dengan 4950. Nah, kita bagi dengan 55, hasilnya 90. Jadi, dengan pekerja sebanyak 55 orang, proyek pembangunan LRT dapat diselesaikan dalam waktu 90 hari. Di sini kakak hanya akan memberikan soal yang dasar-dasarnya saja atau tahapan-tahapan untuk mengerjakan soal-soal tentang perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, maupun perbandingan yang satuannya sama dan perbandingan yang satuannya berbeda. Lebih lanjut lagi, contoh soal akan dibahas dalam part ketiga. Cukup sekian materi dari kakak. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.